Wow, di siang hari ini kita masuk sesi 2 untuk talk show. Akhirnya kalau talk show itu kan ngobrol ya. Halo gimana, nah gitu kan. Ini kayak paparan tapi nggak apa ya Bu Endah ya. Ini saya juga di BPGTK kan kemarin judulnya talk show dan wawancara tapi yuk deg-degan kayak gini. Iya, saya juga pernah jadi peserta juga waktu lomba juga kayak gitu Pak, tenang Kak. Ibu tenang ya. Tadi udah ada teman-temannya yang maju, santai aja lagi. Udah dihibur oleh Bu Wika, ternyata suaranya luar biasa, bisa jadi referensi. Pak kemarin lomba PGR ini kan juara 3 ya. Tolong itu Pak, nanti bisa diikutkan timnya ya. Gitu, baik Bapak Ibu, masih dalam kegiatan berbagi praktik baik talk show pelatihan pembelajaran mendalam guru tahap 1 Kabupaten Banjarnegara. Baik Bapak Ibu, di sesi 2 ini semakin deg-degan karena waktunya tidak kelihatan ini. Oh iya, 10.20 ya. Mohon maaf memang saya begini sana, jadi Bapak Ibu pembawanya santai aja gitu ya. Ibu. Kemudian izin nanti ada juga 3 paparan dari narasumber hebat kita di sesi 2 ini. Mari kita sambut langsung saja dari kelas D. Mana supporternya kelas D? Dengan Ibu Hera Desi Paranindita, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 1 Banjarmaung. Tepuk tangan untuk Ibu Hera. Dipersilakan Ibunda Pinara di kursi depan. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita dari kelas E. Mana ini kelas E? Wow, ada Ibu Siti Rohimah, sarjana pendidikan jasmani dari SMP Negeri 3 Wanayasa. Dan yang ketiga, tidak tahu keren, dari kelas F. Wow, silakan Bapak Ali Masuli, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 1 Banjarnegara. Baik Bapak Ibu, sudah ini ya agak cooling down ya. Nah, oke, kita ngobrol bentar. Kita ngobrol bentar dulu ya Bu, biar tadi dingin banget. Mbak, gimana gitu kan? Tenang aja, tenang. Nah, dari Ibu Hera nanti ada branding nih Bu ya. Kayaknya brandingnya lemot ya Bu namanya. Brandingnya kok lemot ya Bapak Ibu? Ini nanti lemot beneran apa enggak ya? Semoga tidak ya. Kita saksut ya Bu ya. Nah, itu nama brandingnya. Penasaran ini. Yang kedua Ibu Siti Rohimah dengan branding From Battle to Sana From Battle to Saddle, betul kan? Iya. From Battle apa ya, botol-botol gimana itu nanti ya kan? Yang ketiga ada brandingnya gimana Pak? PBM Oke. oke. Apa itu oke? Nanti kita juga akan dijelaskan oleh narasumber yang hebat ini tiga-tiganya. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi, mohon ketiga-tiga narasumber ini nanti dicatat apa yang ingin ditanyakan. Jadi jangan kayak apa ya gitu, tapi dicatat, dikasih masukan, kemudian nanti bisa ditanyakan ketiga-tiganya biar suasana kita nanti belajar bareng itu lebih oke lagi. Baik, setiap peserta nanti akan memaparkan presenter gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu mencatat masukannya apa aja. Kemudian terminnya hanya 1 aja karena ini nanti bapak-bapak mau sholat Jumat kan. Iya, 10 lebih dulu. Mohon maaf ya Bu. Biasanya begini Bu, nggak bisa angkat gitu ya. Kemudian narasumber nanti langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya? Iya. Terus harapannya ketiga narasumber ini masing-masing nanti ada penguatan-penguatan insight yang bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita tampilkan untuk pemaparan narasumber nomor 1 yaitu Ibu Hera Desi Paranindita, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 1 Banjarmaung. Silakan Ibu, di sini aja biar lebih atraktif gitu Pak. Silakan ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hera Desi Paranindita dari SMP Negeri 1 Banjarmaung. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yaitu implementasi pembelajaran ilmu
kolaboratif yang sudah kami lakukan di sekolah. Ini adalah judul yang kami buat. Yang pertama adalah implementasi inkubasi pasak menggunakan lemot. Nah, di sini singkatan dari unit kolaboratif kita, bahasa Inggris, matematika. Di sini anak-anak membuat diagram lingkaran di mana berbasis pada data kasus DBD yang mereka dapatkan dari puskesmas. Tujuan belajarnya adalah anak-anak bisa membaca dan mempresentasikan data menggunakan visual berupa diagram. Di pembelajaran matematika menghitung luas selimut tabung. Di sini guru-guru matematika mengarahkan anak-anak untuk menghitung toples yang kita buat sebagai alat untuk membuat alat lumut tadi ya, atau lumut pasti ke sedot. Nah, ini anak-anak mulai menghitung luas selimut tabung dan dibimbing oleh guru matematika. Nah, setelah ini anak-anak akan mulai membuat alat ya. Dari perpaduan 4 sampel itu kita akan membuat satu alat yang bisa digunakan, yaitu membuat lemut pasti ke sedot. Ini peralatannya. Ya, bisa ini semuanya terbuat dari barang bekas yang ada di sekolah. Oke. Nah, ini anak-anak mulai merangkai, ada CPU, LED dan soket dirangkai menjadi satu, kemudian bagian toples paling bawah dilubangi sebagai tempat untuk dudukan kipasnya. Anak-anak mulai mencoba rangkaiannya. Setelah dicoba, akhirnya menyala. Tahap selanjutnya adalah anak-anak akan memasang kipas ke dalam toples, tetapi jangan posisi kipasnya harus berbalik, mereknya di atas. Kenapa? Kalau mereknya di bawah. Kalau mereknya di bawah, maka anginnya akan masuk. Angin tidak dapat keluar, akhirnya itu yang akan menyedot nyamuk yang lewat. Setelah itu mereka menempelkan LED, ditutup botolnya, sehingga nyamuk itu akan tertarik dengan warna-warna seperti merah dan juga biru. Nah, ini lemot siap digunakan. Percobaan pertama dipakai di ruang guru yang terkena DB, di ruang BK. Setelah 24 jam diambil. Ya, kemudian percobaan keduanya di ruang kelas yang anak-anaknya banyak tidak masuk, kemudian diambil juga keesokan harinya. Nah, setelah itu kemudian dicek seperti apa, ternyata mendapatkan nyamuk. Di percobaan yang kedua kita lihat apakah dapat nyamuk lagi. Ya, ternyata mendapatkan nyamuk. Nah, berarti ini sangat bisa digunakan untuk menjadi perangkap nyamuk tanpa menggunakan bahan kimia yang akan digunakan. Ya, untuk refleksi anak-anak bisa diperlihatkan, Pak. Pengukuran tadi berhasil, refleksi dengan anak-anak. Yang terakhir adalah diseminasi. Kami mendiseminasikan dengan teman-teman di sekolah kami dulu untuk menyatakan bahwa alat yang kami buat berhasil, bermanfaat tanpa menggunakan bahan kimia, jadi aman digunakan. Ya, terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Desi. Ternyata lemot ya, bukan lemot ya. Lemot pasti kesedot. Wah, keren banget ini inovasinya. Nanti bisa ikut kegiatan lomba ya, Bu ya. Udah telat ya, udah dikumpulkan. Baik, berikutnya penampilan dari narasumber kedua dari kelas E. Dukungannya adalah Ibu Siti Nurima, Sarjana Pendidikan Jasmani dengan branding From Bantul to Shuttle. Silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahimah. Saya adalah guru PJOK dari SMP Negeri 3 Wanayasa. Dan di sini saya berdiri untuk
ditemani teman-teman dari tim Orange kelas E. Ya, di sini saya mengambil judul From Battle to Shuttle, yaitu pembelajaran lembah-lembing dengan menggunakan botol per ekor dan pesawat kertas. Ada dua alasan kenapa saya mengambil tema tersebut. Alasan yang pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah tempat saya mengajar, untuk sarana prasarananya memang belum memadai. Untuk sarananya itu ada lembingnya, kami hanya memiliki beberapa saja. Sedangkan untuk prasarana atau lapangannya, kami hanya memiliki satu lapangan upacara yang berlantaikan semen dan mempunyai panjang sekitar 20 meter. Itu tidak memungkinkan bagi saya untuk dapat melakukan lempar lembing. Katanya curhat, Pak Yoko habis ditindak dari teman-teman, maaf ya Pak, saya curhat. Ya, panjang lapangan hanya sekitar 20 meter, jadi saya tidak bisa melakukan pembelajaran lempar lembing dengan menggunakan lembing yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu adalah minat murid masih kurang dalam mengikuti pembelajaran atletik. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lempar lembing itu merupakan salah satu nomor lomba dalam cabang olahraga atletik. Tetapi pada kenyataannya di pembelajaran itu minat mereka itu masih kurang. Mungkin karena dirasa kurang menyenangkan, atau bisa juga ada sebagian anak yang merasa takut apabila saya menggunakan lembing yang sebenarnya. Maka dari itu saya memilih tema ini untuk saya angkat. Di situ saya berpikir bagaimana saya harus mendesain satu pembelajaran yang menyenangkan agar nantinya ilmu yang saya sampaikan dapat terserap sempurna oleh anak-anak. Dan harapannya itu bisa nanti mereka dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lembing itu gerakannya hampir sama seperti gerakan menombak, tombak itu, ya, tombak. Nah, dalam di pedalaman Indonesia bagian sana, contohnya ada suku Dani, suku Warawali, itu masih menggunakan tombak sebagai